짓밟 봐주고 싶어. 가지 말아요. 내가 도와줄게. Jaewon kembali teringat saat bahagia dirinya dan Sonyeong ketika Arin baru lahir. Namun kini, ia merasa sedih saat melihat anak dan suaminya bersama Yeonjin. Di kantor, Nona Kim berusaha menelpon Jaewon karena ada rapat. Tak lama, Jaewon pun datang, lalu menemui klien dengan senyuman. Saat selesai, Jaewon berjalan keluar, lalu terjatuh karena tak kuat menghadapi kenyataan yang dialaminya. Kemudian, Jaewon menemui psikiater Sokyung untuk menceritakan perselingkuhan suami dan sahabatnya. Jaewon kesal hingga ingin menghabisi mereka. Di rumah, Sonyeong sedang menemani Arin belajar. Lalu Jaewon pulang. Sonyeong menemuinya. Jaewon bertanya tentang hari ini. 다음 학기부터 가기 시작하려고. Lalu ia membahas jika suami temannya berselingkuh dan mungkin mereka akan bercerai. Sonyeong menanggapi dengan polos. Lalu Jaewon bilang padanya, "Kamu tak akan selingkuh bukan? Itu tak boleh terjadi." Setelah itu, Arin datang dan mengajak Jaewon main. Saat Jaewon bertanya kemana Arin pergi kemarin, Arin bilang ia pergi menemui teman ayah, namun salah alamat. Dan jawaban Arin membuat Jaewon bingung. Saat Tae pulang, Yeonjin mencarinya. Tae lalu mengajak Yeonjin ke studionya. Di sana, Yeonjin mengingat saat ia dan Tae kuliah di Amerika. Tanpa basa-basi, Tae langsung meminta Yeonjin menghentikan perselingkuhannya. Kemarin saat bekerja, Tae melihat Yeonjin dan Sonyeong bersama. Yeonjin lalu bilang dengan tegas jika yang jadi pacarnya bukanlah suami Jaewon. Jaewon diam-diam mengintip Sonyeong di ruang kerjanya. Lalu ia memasang kamera pengawas di ruang tamu. Keesokannya, Jaewon memilih tak minum obat. Saat Sonyeong datang, Jaewon bilang Arin akan homeschooling. Setelah itu, Sonyeong menerima telepon. Saat Jaewon tiba di kantor, ia melihat Yeonjin dan menatapnya dengan sinis. Jaewon lalu pergi ke ruangan Yeonjin. Yeonjin merasa muak melihat Jaewon yang mengacuhkannya. "Kamu pikir kamu istimewa?" Jaewon bilang, "Kamu menghancurkan kepercayaanku." 불쌍한 척하지 말고. Setelah itu, Jaewon pergi menemui Taeju. Taeju bilang ia menemui dokter yang merawat ibunya dulu. Dokter bilang ibunya dibawa 4 kali ke rumah sakit karena menelan pestisida dan kemudian tewas. Ayahnya bilang ibu mengira itu air, dan saat ibu sadar, jawabannya sama. Taeju pikir itu tak masuk akal saat mereka berdua bilang itu kecelakaan. Kemudian Jaewon pergi mendatangi rumah ayahnya. Saat melihat rumah itu, Jaewon jadi teringat dengan masa kecilnya. Saat ia datang ke sebuah toko untuk melihat boneka, lalu dua temannya memecahkan stoples toko. Pemilik toko langsung menuduh Jaewon pelakunya karena Jaewon anak dari ibu penjudi. Setelah itu, ayahnya menjemputnya pulang, dan pemilik toko bilang Jaewon ingin boneka. Ayah lalu membawa Jaewon pulang naik sepeda. Saat ayah datang, Jaewon melihat foto-foto ibu, lalu mengajak ayah bicara. Jaewon bertanya tentang asuransi ibu. Ayah lalu menjelaskan jika ibu kecanduan judi dan selalu mengancam akan bunuh diri minum pestisida. Ayah mengira ibu akan mati, jadi ayah memberikan yang ibu minta, dan itu berulang kali ibu lakukan. Lalu seseorang bilang ayah harus mendaftar asuransi. Dan dengan uang itu, ayah melunasi hutang ibu, sisanya ayah belikan apartemen. Lalu Jaewon bilang, "Apa orang itu Sonyeong?" Ayah mengiyakan dan bilang Sonyeong juga tahu saat ibu masuk UGD. Tae menemui temannya dan menceritakan tentang penguntit. Tae ingin tahu siapa orang itu karena dia, Jaewon, mencurigainya.
Theo lalu memberikan memori kamera kayu dari kantor Jaewon. Saat dilihat, orang yang meneror Jaewon ternyata adalah Seung-yu, karyawan Jaewon. Theo pun kaget, lalu tanya di mana Seung-yu pada Nona Kim. Nona Kim bilang ia pergi ke Wonju. Itu adalah daerah rumah ayah Jaewon. Theo pun bergegas pergi mencari Jaewon. Theo menghubungi Jaewon namun tak diangkat. Saat selesai, Jaewon pamit pulang pada ayah. Ayah masuk rumah, lalu melihat foto ibu dan membantingnya. Dulu, ibu kesakitan karena keracunan dan ayah hanya menatapnya. Di perjalanan, saat Jaewon akan berhenti, tiba-tiba remnya blong, dan mobilnya pun melaju kencang. Jaewon jadi panik dan ketakutan. Lalu Theo melihat mobil Jaewon di depan dan berusaha menyusul. Jaewon bilang remnya tak berfungsi. Theo pun melaju kencang lalu berhenti di depan mobil Jaewon agar mobilnya bisa tertahan. Setelah itu, Theo membantu Jaewon keluar. 침대는요? Lalu polisi pun berdatangan. Jaewon ketakutan melihat air. Lalu Theo datang dan bilang remnya bermasalah dan CCTV dashboard juga dimatikan. Jaewon melihat Theo lalu tanya, "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" Theo jawab, "Akan kuberitahu saat semua sudah jelas." Lalu Theo pun mengantar Jaewon pulang. Saat sampai, Jaewon bilang jika ia masih tak bisa mempercayai Theo. Lalu ia pun masuk, kemudian menangisi kehidupannya di balik pintu. Theo datang ke alamat Seung-kyu, dan di sana ia melihat Seung-kyu yang terluka parah karena terjatuh dari atap. Saat Jaewon melihat gambar Arin, Seon-young datang. Jaewon bilang, "Belakangan ini aku sangat sensitif." Seon-young berkata, "Kamu bisa meletakkan bebanmu, aku akan membantu." Keesokannya, Taeju datang ke Yayasan Yen untuk bertemu ayah Yeonjin. Ayah Yeonjin adalah direktur Yayasan Yen yang berfokus membantu siswa miskin. Saat Taeju melihat foto Jaewon, ayah Yeonjin datang dan bilang dia bukan anak biasa. Saat Taeju keluar, ia melihat Yeonjin datang dan kembali masuk mengikuti Yeonjin. Jaewon melihat CCTV Seon-young dan Arin, lalu Nona Kim datang. Jaewon lalu mendapat pesan gambar, ingat 7 tahun lalu. Jaewon pun terkejut. Theo menunggu Seung-kyu dioperasi, lalu dokter keluar memberikan barang-barang Seung-kyu. Ada yang menelpon Seung-kyu. Saat Theo mengangkatnya, itu adalah suara Seon-young. Theo lalu mencari artikel Seon-young di internet. Di kantor, Nona Kim mengingatkan tentang konferensi pers besok. Dan Jaewon lagi-lagi melewatkan obatnya, dan justru membuangnya. Dan itu membuat Jaewon tak fokus bekerja dan tak bisa tidur. Keesokannya, saat konferensi akan berlangsung, Jaewon datang terlambat. Saat akan tampil, Jaewon tampak cemas dan gemetaran tak seperti biasanya. Melihat itu, Taewon pun mencegahnya tampil. Dan Direktur Park yang menggantikannya. Jaewon marah pada Theo, tapi Theo tetap bersikeras. "Kamu harus tenang, apa kamu sudah minum obatnya?" Jaewon pun terkejut. Ia melamun di toilet, lalu menghubungi Dr. Seok-kyung. Jaewon pun diinfus. Saat dokter tanya, Jaewon bilang ia tak ingin mengandalkan obat. Jaewon berkata, "Kurasa Theo tahu aku mengidap bipolar." Dokter pun terkejut. Di rumah, Jaewon mempersiapkan Arin lalu berjanji jika minggu depan ia yang akan mengantar sekolah. Saat Arin dan Seon-young sarapan,
Jaewon pamit kerja dan bilang jangan bawa Arin pergi. Saat akan pergi, tetangga menyapa lalu bilang jika kemarin ia melihat suami Jaewon pergi seperti orang asing yang tampak acuh. Saat Jaewon melihat CCTV rumahnya, Sonyeong dan Arin sedang bermain. Lalu tiba-tiba, Sonyeong berdiri di hadapannya. Jaewon pun terkejut lalu melarikan diri. Nah, itu tadi episode 3 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.